Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Rekan-rekan, kita akan belajar sama-sama untuk merubah pola pikir, melatih intuisi, dan melatih pikiran bawah sadar kita. Saya ajak kalian merubah pola pikir dalam memiliki semua impian yang ingin diwujudkan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa apa saja yang kita inginkan, semua itu hanya sebatas rasa. Dan rasa jangan pernah melekat pada jiwa dan hati kita. Misalnya setelah bekerja selama 10 tahun, Allah berikan materi berupa mobil. Setelah lama diinginkan, Allah mewujudkan keinginan. Merasakan bahagia, merasakan rasa senang yang luar biasa. Rasa itu akan hilang, mungkin 2 bulan, 3 bulan, tergantung situasi dan kondisi keadaan dalam diri masing-masing orang. Semua rasa tidak ada bedanya dengan kita memiliki rumah, mobil, atau barang-barang mewah lainnya. Yang saya maksud adalah, jangan sampai kita melekat pada rasa memiliki, rasa bangga, rasa sombong, sehingga pada saat kehilangan barang tertentu akan menjadi kehilangan akal, kehilangan jiwa, kehilangan diri sendiri. Karena semua barang yang kita inginkan sebenarnya hanya sebatas rasa. Untuk itu kita sama-sama belajar dan mengingatkan bahwa semua yang diinginkan hanya sebatas rasa. Rasa dapat berubah dan hilang. Yang kedua, karena rasa dapat berubah, rasa apapun. Rasa senang, rasa sedih, rasa kemewahan, rasa punya bisnis yang diinginkan. Ketika rasa tertentu sudah dicapai, itu semua akan menjadi biasa saja. Jadi jangan sampai kita melekat pada rasa. Semua adalah ilusi. Rasa adalah ilusi. Ilusi artinya tidak berwujud. Semua barang yang dimiliki, atau dengan kata lain, semua rasa yang dimiliki yang kita lihat, yang kita inginkan berawal dari tidak ada, lalu menjadi ada. Contohnya, kita menginginkan mobil, sebelumnya kita tidak miliki. Lalu setelah kita miliki, maka yang timbul adalah rasa. Rasa senang, rasa puas, rasa bangga. Jadi mobil tersebut awalnya tidak ada menjadi ada dari mana? Sebenarnya kalau ditarik mundur, berarti mobil adalah rasa. Rumah adalah rasa. Semua barang adalah rasa. Dan kita dapat menciptakan rasa tersebut. Sebelum rasa yang kita inginkan terwujud ke dalam dunia nyata, termanifestasi. Jika ujungnya adalah sekedar rasa, jika akhirnya adalah sekedar rasa, maka jika ingin mewujudkan semua impian, kita harus merubah rasa itu berada di depan, bukan di akhir atau di belakang. Jika kita menginginkan impian, maka harus merasakan dulu, merasakan senangnya, merasakan bunyinya, merasakan audionya, merasakan kagumnya, merasakan betapa luar biasanya diri kita. Jika semua rasa sudah ditimbulkan sebelum impian menjadi nyata, maka cepat atau lambat impian terwujud ke dalam dunia fisik atau dunia nyata. Oke, rekan-rekan, dua hal tersebut harus sama-sama kita pahami terlebih dahulu untuk menuju terwujudnya impian. Jika kita sudah memahami dua hal itu dan mengerti cara kerja alam semesta dalam mewujudkan impian ke dalam dunia nyata, kita harus sama-sama mengetahui tanda-tanda Allah memberikan pesan jika kita semakin dekat dengan terwujudnya impian. Namun saya mengingatkan bahwa dua hal tersebut dengan catatan rekan-rekan sudah bekerja ke dalam diri, sudah menjalani proses healing, sudah berada pada kesadaran tinggi atau kesadaran ilahi. Jika rekan-rekan belum melakukan semua itu, maka ini menjadi sulit. Jadi, kerja keraslah dulu ke dalam diri, kerja keraslah merubah pola pikir, kerja keraslah melakukan peningkatan energi dalam diri. Kerja keraslah menaikkan vibrasi dan frekuensi dalam diri. Jika rekan-rekan telah tenang dan berada di frekuensi tinggi, maka selanjutnya ada dua hal. Sesuai pengalaman saya, Allah memberikan tanda impian terwujud ke dalam dunia nyata. Yang pertama, jika dalam diri tenang, telah damai, telah bahagia, telah senang sebelum impian terwujud, maka Allah memberikan pesan melalui intuisi atau kejadian. Kejadian yang tidak menyenangkan dari energi rendah orang lain. Dan itu mungkin terkena dampaknya oleh kita. Mengapa ini terjadi?
Allah ingin tahu energi kita apakah sudah stabil, dan Allah ingin tahu mental block yang kita alami saat kerja keras berada di frekuensi tinggi apakah telah bersih, telah healing, telah sembuh, atau masih ada rasa energi rendah dalam diri. Allah ingin memastikan bahwa kita benar-benar telah lulus ujian. Allah ingin tahu mental kita kuat, Allah ingin tahu mental kita sudah siap saat Allah memberikan sesuatu yang besar. Dan Allah ingin tahu kesiapan diri kita dalam menerima kejutan yang Allah berikan. Makanya mengapa penting kerja keras ke dalam diri, supaya hal-hal seperti ini dapat kita pahami, supaya kita tetap tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Jika dalam diri dalam ketenangan yang stabil, maka impian itu otomatis dapat terwujud ke dalam dunia nyata. Karena terwujud atau tidaknya impian atau rasa yang kita ciptakan tidak akan merubah kedamaian dalam diri. Terwujud atau tidaknya impian dalam diri, kita akan tetap tenang, akan tetap senang, dan disitulah Allah melihat kemapanan dan perubahan luar biasa pada diri kita, sehingga impian apapun dapat mudah terwujud ke dalam dunia nyata. Yang kedua, jika dalam diri telah tenang, damai, telah bahagia, telah senang, selalu merasa cukup, selalu bersyukur, maka Allah akan memberikan tanda atau pesan lewat kejadian yang mungkin dalam diri akan terpancing pada kestabilan emosi dan kestabilan energi. Allah tahu bahwa mungkin kita membutuhkan sesuatu, misalnya penghasilan tinggi, atau perubahan penghasilan, atau kenaikan jabatan. Maka Allah berikan pesan dengan kejadian yang tiba-tiba, misalnya butuh uang cepat, butuh biaya tidak terduga yang sangat besar. Mungkin saja mobil rusak, akhirnya kita harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Atau anak sakit yang akhirnya harus mengantarkan ke rumah sakit. Atau ada kecelakaan tiba-tiba. Tapi keadaan dan kejadian ini begitu cepat dan tidak terduga, sehingga harus sangat cepat membuat keputusan, harus cepat mengambil keputusan. Jika kita berada di frekuensi tinggi, maka kita akan secepat kilat memberikan keputusan, seakan-akan kita sudah ahli dalam hal itu. Padahal masalah itu berbeda dari biasanya. Dengan keputusan yang kita buat tersebut tepat dan cepat, itu sebenarnya adalah intuisi dalam diri. Karena kita telah berada pada frekuensi tinggi, maka intuisi dapat membantu membuat keputusan cepat seakan-akan kita berpengalaman pada pesan yang Allah berikan. Untuk itu rekan-rekan, sekali lagi saya ingatkan bahwa kerja keraslah ke dalam diri terlebih dahulu. Jika kita sekuat tenaga, jiwa, pikiran, dan tindakan merubah energi dalam diri kepada keadaan yang tinggi, maka Allah ingin tahu dan menguji seberapa stabil sih diri kita menerima kejutan yang Allah siapkan. Pada skala David R. Hawkins, rasa dan keadaan tersebut memiliki bobot nilai 540. Sukacita, dan emosi yang dihasilkan adalah tenang dan healing. Jika kita terus bersyukur pada semua keadaan yang dialami, kita akan terkejut dan meneteskan air mata dengan kejutan indah yang Allah berikan. Yang tidak kalah penting, kita harus ikhlas menerima kondisi apapun, dan terus ciptakan rasa cinta pada diri, teruslah ciptakan rasa cinta Allah pada diri. Naikkan energi sampai kita bisa mengalahkan ego diri sendiri. Maka kita dapat memahami situasi, sehingga kita dapat melihat, memahami tanda atau pesan di sebalik keadaan dan kejadian yang terjadi. Keadaan atau situasi adalah energi yang tidak berwujud. Energi juga bisa berubah, dirubah dengan pikiran, dirubah dengan berzikir, dirubah dengan terus-menerus menaikkan tingkat kesadaran. Kita dapat mengetahui semua itu adalah tanda supaya kita siap menerima rezeki besar, kelimpahan, dan keberuntungan dalam hidup. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.